Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa adzim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita hadir di sini. Kehadiran kita tidak terlepas dari takdir. Allah takdirkan kita bisa berkumpul di sini, dan juga ada dari teman kita Allah takdirkan tak bisa kumpul di sini. Tak ada orang yang bisa melawan takdir. Terkadang keimanan kita lupa bahwa apa yang kita lakukan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita mampu menjadikan nikmat sebuah fasilitas untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pejuang, para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dengan penuh harap agar kita dan keluarga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga itu menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan tanpa hisab, masuk aja seperti itu, tidak kati urusan pokoknya, kapan datang disiapkan masuk. Kelompok yang kedua masuk surga dihisab, tapi dengan hisab ringan. Yang ketiga, dia masuk surga karena syafaat. Tinggal milih kita nak kelompok yang mana. Tak kati pilih nomor 4. Macam-macam kati. Pilihannya cuma 3. Nak milih masuk surga tanpa hisab langsung, tapi ngaco-ngaco, sadar diri, kira-kira pantas beda gitu mas. Kata Nabi, yang masuk surga tanpa hisab itu 70.000. 70.000. Waktu mendapat berita itu Nabi Muhammad sedih. Umatku sebanyak ini yang masuk tanpa hisab cuma 70.000. Berkat perjuangan Nabi, kemungkinan kita masih dapat kesempatan itu. Kalau Nabi tidak memperjuangkan lagi, mungkin lewat kita sudah. 70.000 dari dulu 1400 tahun yang lalu. Ya. Itu sahabat Uhud bela 73 atau baru di Uhud baik, belum yang lain-lain. Ya. 70.000 kalau dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang 70.000 ini bisa ngajak 70.000 lagi. Ngajak 70.000 lagi.
harapan kita tuh di sini. Makanya baik-baik dengan kawan. Kawan pas meninggal dapat predikat masuk surga tanpa hisab. Atau malaikat aja lah kawan kau. Cari kalau. Nengok kita duduk pinggir. Atau malaikatnya sudah. Yang siko itu ngapa kau tinggalkan? Tidak berkawan kami. Nah, kawan. Tidak berkawan maksudnya. Ya, tidak lemak dewek itulah kawan itu awas. Ya, makanya siapapun itu orangnya, ya, jalin hubungan silaturahmi, berbuatlah kebaikan. Kita tidak tahu nanti masuk surga dari jalan yang mana. Harapannya tanpa hisab, melalui jalur-jalur orang yang istimewa. Karena aku yakin dengan amal kita, sholat kita apa adanya, sedekah kita apa adanya, apapun yang kita lakukan apa adanya, nah masuk surga tanpa hisab. Nah, ya, pecahnya kecil, lewat. Tapi dengan harapan tadi, kita punya sahabat, punya teman, punya keluarga. Mudah-mudahan mereka bisa ngajak kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Saya punya teman Abdullah Syahid. Dia punya kakak. Saya Abdullah Syahid itu kuliah bersama saya waktu di Timur Tengah. Beda kamar tapi dekat, akrab saya dengan dia. Suatu ketika dia dapat informasi bahwa kakaknya mati dibunuh oleh orang Palestina, orang Israel. Memang kakaknya berjuang. Dengan kematian kakaknya itu tasyakuran. Jarang orang mati tasyakuran. Ini tasyakuran. Saya bilang, ya Abdullah, ngapa kau tidak sedih? Ngapa kau harus sedih? Kakakku mati dengan jalan yang jelas, melawan wong Israel, perang. Allah sudah janji, siapa yang perang melalui hadis Nabi, siapa yang perang dan dia mati syahid dan benar-benar syahid, maka dia bisa memberikan dispensasi 70 wong. Jadi bapak dia sedekah di Palestina, dia juga di asrama kami sedekah. Ngaku dia sangat yakin, ya, bisa masuk surga bersama kakaknya tadi. Ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, siapa yang mati syahid dan benar-benar syahid, maka semua dosanya diampuni kecuali satu. Apa? Hutang. Kecuali hutang. Maka hati-hati dengan hutang. Hutang hukumnya sunnah, bayarnya wajib. Ini hukum hutang sunnah, kapan ditagih caca tak tahu. Nah ini saran. Maka ada istilah wong dulu, mati ngantung. Nabi tak mau menyalahkan orang yang punya hutang yang belum dibayar. Punya hutang yang belum dibayar. Tapi kalau ada yang jamin, maka tak jadi masalah. Jadi bolehlah nanti jemaah, kalau ada jemaah kita yang meninggal, tanya dulu, ada hutang tidak? Ada, harus kita sholatkan. Nakut-nakuti yang lain. Ada yang lain tak galak berhutang. Tapi kalau ada yang ngomong, udah aku tanggung jawab bayar hutangnya, maka itu dianjurkan untuk mensolatinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita melanjutkan materi tentang sholat berjamaah. Telah kita bahas sebelumnya, jemaah itu apa artinya, terus di mana baik, berapa jumlah uangnya, termasuk pahalanya. Lah kita bahas sekarang. Baik, malam ini cuma menyempurnakan, sengaja bukunya tidak saya bawa, karena menurut saya tinggal menyempurnakan saja pembahasan sebelumnya. Kata Nabi Muhammad SAW, sholatul fardi, sholat sendiri, ya, dibanding dengan sholat jamaah
as-salatul jamaah afdalu min salatil fardi 27 derajat. Salat sendiri dibanding dengan salat jamaah berbeda 27 derajat. Kalau kita salat dewean pahalanya berapa? Karena kita nih galak independen. Galak independen. Jadilah yang penting sholat, tidak jadi masalah. Bagi yang sholat dewek tanpa berjamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Siapa yang melakukan atau mendatangkan sebuah kebaikan, karena sholat ini disebut hasanah juga, ya, kebaikan. Falahu asyru amsalihha. Jadi kalau kita sholat dewean, pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Tapi kalau kita sholat berjamaah, pahalanya dilipatkan menjadi 27. Ini belum di masjid, belum di masjid. Baru dewean berjamaah, bukan di masjid ini. Dewean itu terserah dia nak di mana. Pucuk pikap laju. Terserah dia. Ya. Nak di bangsal, tenda laju. Kan biasanya kapan azan video tuh stop dulu. Nyanyi kan? Salat dulu. 10 kalau dewean. Kalau berjamaah 27. Mana yang sering jamaah datang ke masjid? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat berjamaah di masjid, maka dia akan ditambahkan 25 kali. Berarti 27 tambah 25 berapa? 52. Nah, ini motivasi yang sering ya menjaga sholat berjamaah di masjid, walaupun galak masbuk, galak tertinggal. Iya, apalagi Pak Bejo kesiangan deh. Gawat dan kita nunggu Pak Bejo, kunci dia Pak Bejo masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat berjamaah sendiri dengan berjamaah itu akan berbeda 10 berbanding 27. Dilakukan di masjid tambah 25 jadi 52. Ustaz, aku tidak sempat sholat subuh berjamaah tuh. Kapan jam 3 berangkat ke pasar nyari nafkah. Lambat bangun siram bini, bisa. Ya, udah harus sholat baca sholat ke masjid berjamaah. Sholat di pasar juga dewek tidak berjamaah, sibuk. Barang yang sudah tampar ini, kamu kita tinggalkan, selesai. Baik. Jadi mana biar aku dapat pahala sama dengan orang yang berjemaah. Kata Nabi, fasilitasi orang yang salat berjemaah. Fasilitasi. Maka apa yang dilakukan oleh jemaah itu dia dapat sama dengan orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang itu. Ini ada yang memfasilitasi asing. Walaupun dia tidak salat berjemaah, jemaah sini terus dapat pahala berjemaah. Ya, dan dapat, namun catatannya melalui infak asing. Ya. Jadi kalau kata malaikat, siapa yang banyak punya pahala salat berjemaah? Karena dia nengok banyak, tunjuk tangan. Kapan dicek malaikat? Kau ini cuma memfasilitasi, bukan kau yang salat berjemaah. Jadilah ini memotivasi bagi kita yang sibuk. Bagi kita yang sibuk karpet, sejadah, pokoknya yang sholat berjemaah itu kita fasilitasi karena kita sibuk. Tapi alangkah baik selain kita memfasilitasi juga, kita juga menunaikan sholat berjamaah. Betina tidak disunahkan datang ke masjid. Bahkan sebagian ulama mengharamkan betina sholat di masjid berjemaah. Ya, karena laki-laki yang baik itu, laki-laki yang soleh itu sholat berjamaah di masjid. Kalau dia sholat berjamaah di rumah itu laki-laki soleh. Tapi jadilah. Sedangkan betina itu disunahkan di rumah.
disunahkan di rumah, tidak dapat pahala dia sholat berjemaah di masjid. Kalaupun ke masjid ikut jemaah cuma dapat 27 baik, tidak dapat cak kita 52, tapi plus dia ikatnya, ya, plus setiap langkah dia dihitung kebaikan, masih dapat juga. Tapi kalau kita pergi ke daerah-daerah yang Islamnya kental, ya, maka jarang sekali kita menemui perempuan sholat berjemaah di masjid. Kalau kita ini alhamdulillah, ya, lanang betino sepi masjid. Lanang betino sepi masjid. Ya, jadilah. Setidaknya dengan penyampaian pada malam hari ini, pesan ini sudah kita sampaikan. Yuk, kalau memang kita sempat berjamaah di masjid, tidak sempat di rumah, ajak anak bini kita, ajak anak bini kita, yuk sholat, pahalanya 27 derajat. Tapi kalau memang tidak ada, misalnya aku dewean di rumah, ya, terpaksa sholat dewean, maka berjualan duluan, tak ngajak bini siapa? Baik, maka aku dewean, ya mana lagi, ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menerangkan bahwa siapa yang melakukan sholat sendiri, maka dia akan mendapat 10 kebaikan. Di akhir ayat ini unik. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan fasilitas kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Waktu Nabi Isra dan Mi'raj bertemu dengan Nabi Ibrahim. Langit berapa lah? Memang kalau tidak di bangku ujian ini memang tidak dihafal lagi. Cewek ustaz tak kan dia ngapal. Tapi kalau di bangku ujian kan kena diuji ke. Baik. Nabi Ibrahim itu beliau berada di langit ke-7. Ya, karena di langit ke-6 Nabi Musa. Waktu di langit ke-7 kata Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku Ibnu Saleh, anakku yang saleh, ya Muhammad, sampaikan ke umatmu bahwa tanah di surga ini luas. Jadi kita tidak perlu nak luas-luas tanah di dunia ini. Yang penting di surga luas, itu yang penting. Ya, yang penting di situ. Jadi kita tidak akan diguna meluas-meluaskan tanah di sini, yang menyebabkan kita akhirnya sempit tanah di sana. Ya, sempit tanah di sana. Kadang-kadang kita ini begini, mencari rezeki, mencari nafkah, berpikir untuk meninggalkan anak bini kita. Kalau kita mati, tahan kita maling tanah wong, tahan kita maling tanah wong. Cerita dikit, tanahku di Palembang tiap tahun berubah. Miring dikit, kawan mau pagar, ku biarkan. Miring dikit, ku biarkan. 2 tahun ku biarkan, kedua kawan. Tinggal separuh, mati ku kawan. Nak mana lagi? Ya, antara dua, ikhlaskan atau tunggu kau lagi hari kiamat. Kata Nabi Muhammad SAW, man akhadha sibran minal ardi, siapa yang ngambil sekilan tanah, maka pada hari kiamat kelak akan dipikulkan di pucuk baunya ini, ditengok seluruh orang, ya, di hadapan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang nengok, si A maling tanah sekilan. Kalau sekilan itu paling-paling untuk pot bunga, nanam karet hektar-hektar kawan. Awas para jemaah, hati-hati dengan masalah tanah. Ya, udah anak istri kita tuh Allah yang jamin. Allah yang jamin. Cuma kita hanya memberikan fasilitas yang baik-baik biar barokah. Baik. Di sini kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, tanah di sini luas dan tak kati lagi yang nanamnya, masih banyak kosong lahannya. Ya, di sana tak pakai lagi kapling-kapling 15x10, tidak pakai lagi. Seluas mata memandang, sekendar. Kata Nabi Ibrahim, ini tanah surga ini luas, ya Muhammad. Tak kati lagi umat yang nanamnya. Umat Nabi Adam kati lagi. Ya, umat Nabi Musa ketik lagi, umat Nabi Isa ketik lagi. Jadi kosong lahan ini. Maka sampaikan kepada umatmu, banyak-banyaklah bertanam. Tanah di sini subur.
Kata Nabi Muhammad, mak mana cara nanam kawan di dunia? Nak bertanam di sini. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca setiap sholat 10. Maka satu bacaan tasbih ini akan mendatangkan sebuah pohon di situ. Itu pohon yang buahnya manis, yang belum kita rasakan sebelumnya yang ada buah di dunia ini. Jadi kalau kita subuh 10 pohon, zuhur 10, asar 10, lah banyak 50 pohon sehari. Kalikan 75 tahun. Kalau barang itu jadi karet, kesaruh nyadapnya. Lamu penimbul gitu kalau sudah tersadap, nak beli tawasnya di mana, cukup kerasnya di mana, nak nyualnya ke siapa? Di situ akan berbuah dan buahnya akan dirasakan senikmat buah yang belum pernah dinikmati orang sebelumnya di dunia. Ada yang bertanya, ada tidak pohon selain pohon yang disebutkan itu di tempat yang lain? Misalnya kita senang pohon duku, bisa kan? Ngapa? Karena di situ kalau kita masuk surga, apa baik yang kita minta Allah kan kasih. Yang jadi masalah nih kalau belum masuk, itu yang jadi masalah. Tempat aja mah Ustaz, aku ini perokok berat, tapi amalku masya Allah, alhamdulillah. Kira-kira masuk surga beda? Kalau sesuai amalnya berat kanan, ya dosanya kirinya lebih ringan, masuk surga. Tapi aku ini hobi merokok. Kira-kira di surga ada tak rokok? Itu lah tutup gudang garam tuh. Lah tutup. Ya. Kalau menurut firman Allah, ya semua yang mereka inginkan akan Allah berikan. Berarti kalau dia minta rokok, ada. Semua orang dari mulai dari mana? Dari kulitnya. Kalau korek di bawah, korek di bawah. Kalau di bawah sama dengan ini menurut kisah yang diambil dari surat Al-Baqarah bahwa tanah itu luas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas aku serat-serat mendekati agama jawabnya kayak gini lah. Ya, ya,